Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan para penonton yang sedang bersorak meriah. Melihat pertarungan dan suasana ini, Noel yang berada di sana menjadi nampak begitu terkejut karena semua orang sepertinya tidak ingin menghentikan pertarungan ini. Dan hal itu mungkin adalah perasaan sebenarnya dari orang-orang terhadap Nampang Sawan Agung. Selama ini, orang-orang yang memiliki lambang suci dan tidak selalu dipisahkan oleh dinding kasta yang cukup tinggi. Dan nampaknya ketidakpuasan orang-orang terhadap para bangsawan agung telah sampai pada titik puncaknya. Jadi mereka menjadi begitu tertarik ketika melihat salah satu dari 6 bangsawan agung yang saat ini sedang dipukuli oleh orang biasa. Namun ketika Noel masih melihat pertarungan itu, Lelia tiba-tiba muncul dan menyuruh Noel untuk ikut bersamanya. Menurut Lelia, saat ini sedang terjadi kekacauan yang berada di luar sana, dan jika mereka tidak melakukan sesuatu, maka semua rencana Lelia akan gagal karena kesalahan Leon dan juga yang lainnya. Tetapi meskipun begitu, Noel masih ingin untuk melihat pertarungan Leon, dan meskipun Lelia menyuruh Noel untuk tidak terlibat dengan kumpulan Leon, namun Noel masih pergi untuk melihat pertarungan lagi. Sementara itu, setelah lelah memukuli Pierre, Leon pun kemudian menyingkir dari tubuh Pierre saat ini. Kondisi Pierre benar-benar sudah menjadi babak belur, dan melihat itu Leon kemudian bertanya ke Pierre apakah memukuli orang adalah sesuatu yang cukup menyenangkan, karena Leon saat ini sudah bosan untuk melakukan hal itu. Namun karena Pierre sudah tidak bisa berbicara lagi, Leon pun menendang kepala Pierre sambil mulai tertawa. Yang lalu Narcisse yang melihat itu kemudian mengumumkan tentang kemenangan Leon. Setelah pertarungan berakhir, seorang dokter langsung masuk ke dalam arena untuk memeriksa Pierre, dan dia saat ini mulai menggunakan sihir penyembuh untuk merawat Pierre. Luka Pierre akhirnya pun perlahan mulai pulih, dan karena ada sekelompok prajurit bersenjata yang mengelilinginya, Pierre kemudian berpikir bahwa mereka adalah sekutunya. Jadi dengan sikap sombongnya lagi, Pierre mengadu kepada Narcisse bahwa Leon telah menjebaknya. Tetapi Narcisse ternyata tidak memperdulikan hal itu. Malahan Narcisse bertanya kepada Pierre mengapa Pierre saat ini malah menyerang keluarganya sendiri. Dan karena perbuatan Pierre itu, saat ini Republik telah mengerahkan armada gabungan untuk mengatasi masalah ini. Mendengar itu, Pierre nampak tidak tahu apapun, tetapi Louis kemudian menambahkan bahwa bukan curang dalam pertarungan, tetapi Pierre sudah membuat begitu banyak masalah. Jadi Louis kemudian menyuruh Pierre untuk menghentikan kapal Leon yang telah dia curi sebelumnya. Mendengar itu, Pierre beralasan bahwa ini adalah jebakan Leon, tetapi Leon tiba-tiba memotong pembicaraan dan meminta kapalnya untuk segera dikembalikan. Mendengar itu, Narcisse malah meminta Leon untuk melakukan kerjasama karena kapal Leon saat ini sudah bergerak untuk menghancurkan wilayah keluarga Pierre. Jadi karena itulah Narcisse meminta Leon untuk memberitahukan kelemahan kapal itu supaya mereka bisa menghentikannya. Tetapi Leon menanggapi hal itu, mengapa dia harus bekerja sama dengan mereka. Pierre sudah mencuri kapal dan juga mengajar teman-temannya. Jadi Leon tidak peduli dengan masalah ini, dan Leon saat ini masih menagih Pierre untuk segera mengembalikan kapalnya. Awalnya Pierre yang kesal mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi setelah beberapa saat wajah Pierre langsung berubah menjadi pucat karena mengembalikan kapal Leon merupakan perjanjian dari sumpah pohon suci mereka. Menyadari itu, dengan tubuh gemetar, Pierre kemudian memohon kepada Leon untuk memberikannya waktu. Namun Leon tidak memperdulikan hal itu, karena jika seandainya Pierre berada di dalam posisinya saat ini, dia pasti tidak akan memperdulikan Leon. Saat ini Pierre telah kalah dari pertarungan melawan Leon, dan karena Pierre tidak bisa memenuhi janjinya, tiba-tiba ada lingkaran sihir merah yang muncul tepat di bawah Pierre. Melihat itu, semua orang yang ada di sana langsung menjauh dari lingkaran sihir itu. Menurut buku catatan yang dibuat oleh Marie, jika pohon suci marah, maka akan muncul sebuah lingkaran sihir yang berwarna merah. Melihat lingkaran sihir itu, Pierre juga mencoba untuk melarikan diri, tetapi ada tanaman yang muncul dan menyeret Pierre untuk kembali ke dalam lingkaran sihir itu. Mendapati itu, sambil terus menangis, Pierre kemudian memohon untuk pertolongan. Tetapi semua orang yang ada di sana hanya mengalihkan wajah mereka. Sementara Leon melihat kejadian ini dengan wajah yang penuh dengan senyuman.
Apa yang akan dilakukan pohon suci adalah menghapus lambang milik Pierre, dan benar saja setelah melilit seluruh tubuh Pierre, tanaman itu pun akhirnya mulai menghilang, dan bersamaan dengan itu lambang yang berada pada tangan Pierre sebelumnya juga ikut menghilang. Melihat itu, Leon lalu menaruh tangannya di atas bahu milik Pierre, dan Leon lalu juga mengatakan bahwa semua ini bisa terjadi karena Pierre telah berani berurusan dengannya. Seandainya Pierre tidak mengganggu Leon, Leon pasti tidak akan peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Pierre. Mendengar itu, Pierre hanya gemetar sambil menatap ke wajah Leon. Tetapi Leon lalu mengatakan bahwa Pierre adalah badut terbaik yang pernah dia temui. Yang mana perkataan Leon itu langsung membuat Pierre menundukkan kepala sambil terus menangis. Melihat itu, Lois pun mengatakan bahwa Leon ternyata lebih nakal dari apa yang dia kira. Dan karena pertandingan sudah selesai, Lois kemudian bertanya ke Leon apakah Leon bisa menghentikan kapalnya. Karena jika terus seperti ini, Republik tidak akan memiliki pilihan lain selain menghancurkan kapal milik Leon. Mendengar Lois, Leon pun berpikir bahwa Luxion nampaknya telah bersenang-senang karena dia bisa membalas perlakuan dari para prajurit Alzer sebelumnya. Dan lalu menanggapi permintaan Lois, Leon pun kemudian mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, di wilayah Fievel saat ini ada begitu banyak kapal udara yang sedang menghadang kapal Einhorn. Kapal-kapal itu dilengkapi dengan senjata meriam, dan mereka nampaknya saat ini sedang berusaha untuk melindungi kastil yang ada di belakang mereka. Tetapi meskipun begitu, Luxion masih bisa membordir kastil dengan menembak melewati celah armada. Di dalam saluran komunikasi armada Republik, mereka tidak pernah menyangka bahwa kapal kerajaan Holford bisa menjadi sekuat ini. Dan mereka juga nampaknya masih mengira bahwa ini adalah perbuatan Pierre. Dan lalu sambil mendengarkan itu, Luxion kemudian berniat mengancam dengan menembak area di sekitar orang yang saat ini berlarian di dalam kastil. Tetapi tembakan Luxion itu ternyata dihentikan oleh kekuatan dari pohon suci. Melihat itu, Luxion pun menjadi semakin tertarik dengan kekuatan dari pohon suci. Sementara itu, sebuah kapal yang berukuran sangat besar milik Republik saat ini mulai mendekati kapal Einhorn. Kapal itu adalah kapal induk dengan ukuran hampir mencapai 1 km. Dan kapal itu juga saat ini berniat untuk meluncurkan serangan. Daripada menghentikan Einhorn, mereka nampaknya memilih untuk menghancurkan Einhorn karena mereka takut bahwa legenda Alzer tidak pernah terkalahkan akan hancur karena satu kapal saja. Melihat kapal itu, Luxion pun mulai melakukan analisanya, dan ternyata setiap kapal udara di Republik Alzer memiliki inti berbeda dengan kapal yang berasal dari kerajaan Holford. Jika pada umumnya kapal memerlukan batu sihir sebagai sumber energi, kapal dari Republik nampaknya menggunakan suatu perangkat yang bisa membuat mereka menggunakan energi dari pohon suci. Yang mana itu berarti mereka akan menjadi sangat kuat jika mereka bertarung di daerah mereka sendiri. Beberapa armor Republik juga sudah dikerahkan untuk menyerang Einhorn, tetapi drone milik Luxion bisa menembak jatuh mereka semua. Dan Luxion yang sudah mulai kehilangan minat untuk menganalisa kekuatan mereka, kemudian memutuskan untuk terus maju menuju kapal induk Republik. Dan dengan tanduk milik Einhorn, kapal Einhorn pun menabrak dan membelah kapal induk Republik menjadi dua bagian. Saat melakukan ini, Luxion nampak terlihat senang karena dia selama ini ingin melampiaskan amarahnya akibat penghinaan saat Einhorn diperiksa oleh kapal Republik di perbatasan dulu. Mendapati kapal sudah terbelah menjadi dua, para kru kapal Republik mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Dan sisa kapal Republik lain masih mencoba untuk menyerang kapal Einhorn, tetapi serangan mereka bahkan tidak mampu untuk mengores Einhorn. Dan juga di saat Einhorn membelah kapal Republik menjadi dua, Luxion juga sudah mengirimkan sebuah drone untuk mengambil orb dari mereka. Dan Luxion berpikir bahwa orb itu akan menjadi souvenir yang bagus untuk diberikan kepada Leon. Sementara itu, komandan armada yang sedang dievakuasi saat ini melihat kapal yang telah hancur dengan wajah yang putus asa. Legenda Republik yang tak terkalahkan dalam pertarungan bertahan kini sudah hancur oleh satu kapal saja. Dan komandan itu juga bergumam bahwa mereka sudah tidak memiliki metode lain untuk menghentikan kapal Einhorn. Tetapi di saat memikirkan itu, tiba-tiba ada bayangan armor hitam yang terbang dan menuju ke dalam kapal Einhorn. Melihat itu, salah satu anak buahnya kemudian memberikan laporan bahwa ada sebuah pesan atas nama Lois. Dan dalam pesan itu memberitahukan bahwa armor hitam yang menuju ke kapal Einhorn adalah sekutu mereka. Mendengar itu, komandan itu tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi.
Armor hitam sudah mendarat di atas kapal Einhorn dengan begitu mudahnya. Tetapi menghentikan kapal itu sekarang adalah suatu tindakan yang dibilang cukup terlambat, karena mereka sudah kalah dalam pertarungan ini. Mengingat ada begitu banyak kapal perang Republik yang sudah tertembak jatuh. Sementara itu, di atas kapal Einhorn, Luxion saat ini sedang menunggu kedatangan Leon. Dan dia juga mengatakan bahwa jika dia memiliki waktu 5 menit lagi, dia pasti sudah menghancurkan kastil keluarga Fievel. Mendengar itu, Leon pun tertawa karena Luxion masih saja seperti biasanya. Dan Leon juga mengatakan, bukankah Luxion harus bersyukur karena dia memiliki tuan sepertinya? Yang lalu dijawab oleh Luxion bahwa Pierre sangat tidak layak untuk menjadi tuannya. Tetapi Luxion menuduh Leon bahwa semua pengalaman memuakkan yang dia alami karena mengikuti Pierre adalah kesalahan Leon. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa bukankah Luxion sendiri yang memihak Pierre tanpa bertanya kepada Leon terlebih dahulu. Tetapi hal itu dijawab Luxion bahwa akan lebih aman jika dia melakukan hal itu. Dan berkat semua itu, Luxion saat ini sudah mendapatkan banyak informasi. Dan lalu sambil mengobrol, Leon dan Luxion kemudian mulai memasuki kapal Einhorn. Beberapa ruangan di kapal Einhorn sudah benar-benar menjadi berantakan, dan Luxion kemudian bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Leon selanjutnya. Yang lalu hal itu dijawab oleh Leon bahwa dia akan mengajari Republik tentang seberapa luas dunia ini. Dan Leon juga mungkin akan meminta uang dari mereka. Selama ini orang Republik selalu berpikir bahwa mereka selalu berada di atas. Tetapi Leon kali ini akan membuat mereka semua sadar dengan posisi mereka. Dan lalu sesampainya di hanggar, Leon kemudian bertemu dengan para anak buah Pierre. Dan meskipun mereka masih terikat, mereka ternyata masih bisa bersikap sombong dan juga mengancam Leon. Melihat itu, Leon yang sudah lelah langsung menembakkan senapannya tepat ke tubuh pria yang mengancam Leon. Yang mana pria itu langsung menggeliat kesakitan. Selain itu, Leon juga memberitahu mereka bahwa Pierre baru saja dia kalahkan. Dan Pierre langsung menangis seperti bayi setelah dia kehilangan lambang suci miliknya. Mendengar itu, anak buah Pierre langsung saling menatap, dan salah satu di antara mereka kemudian mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini. Jadi jika Leon mau melepaskan dirinya, dia akan memberikan kesaksian yang sangat menguntungkan Leon. Tetapi Luxion kemudian mengatakan bahwa dia telah berbohong, karena pria itu adalah orang yang menyuruh lainnya untuk memukuli Jin dan juga Brett. Mendengar itu, pria itu pun langsung mengumpat kepada Luxion. Tetapi Leon langsung menyumpal mulut pria itu menggunakan senapan yang ada di tangannya. Namun di saat Leon ingin menghajar mereka, Luxion memberikan laporan bahwa ada pesawat Republik yang memaksa untuk diizinkan naik ke atas kapal Einhorn. Mendengar itu, Leon pun menyuruh Luxion untuk memberitahu mereka supaya mereka tetap diam di sana. Atau Luxion bisa saja menenggelamkan kapal itu saja. Karena Leon saat ini akan menghajar para anak buah Pierre hingga sampai sekarat terlebih dahulu. Sementara itu, di dalam kuil pohon suci, 6 kepala bangsawan agung telah melakukan sebuah rapat darurat. Apa yang mereka bahas adalah kapal Einhorn, di mana mereka sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa kapal kerajaan Holford bisa mengalahkan mereka. Sebelumnya, Republik selama ini tidak pernah dikalahkan, jadi insiden penyerangan kapal Einhorn telah membuat mereka menjadi dipermalukan. Tetapi meskipun begitu, ada yang masih berpendapat bahwa mereka masih belum kalah, karena pertarungan itu berhenti sebelum diselesaikan. Menanggapi itu, Ketua Majelis Albergue kemudian bertanya ke Lambert tentang detail dari kejadian ini. Karena beberapa hari yang lalu, Lambert hanya memberikan laporan tentang Pierre yang mendapatkan kapal dari kerajaan Holford. Mendengar itu, Lambert malah berkelit dan mengatakan bahwa mereka harus memprotes kerajaan, mengingat wilayahnya telah mengalami kerusakan yang besar. Tidak hanya pelabuhan, tetapi fasilitas militer juga telah dihancurkan. Lambert saat ini nampaknya masih dipenuhi oleh emosi. Jadi Fernand kemudian mengarahkan pembicaraan ke Albergue tentang hasil negosiasi pertama dengan Leon yang telah dilakukan oleh bawahannya. Yang lalu hal itu dijawab oleh Albergue bahwa itu berjalan dengan tidak lancar karena Leon mengklaim bahwa pada waktu penyerangan kapal Einhorn masih menjadi milik Pierre. Jadi dia mengklaim dirinya bahwa dia tidak terlibat apapun. Malahan Leon saat ini malah menuntut kompensasi sebagai korban dari insiden ini. Atau bisa dikatakan bahwa Leon saat ini telah membuat semua tanggung jawab menjadi milik Republik sepenuhnya. Mendengar itu, Lambert pun berteriak bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi anggota 6 bangsawan dewan lainnya menatap Lambert dengan tatapan yang jengkel.
Kemudian cerita berpindah ke dalam mansion tempat Marie tinggal. Di dalam mansion, anjing Noel saat ini telah berbaring di atas ranjang bayi karena kondisinya sudah menjadi semakin memburuk daripada sebelumnya. Menurut Luxion, anjing Noel ternyata bisa bertahan hidup lebih lama daripada prediksinya. Tetapi dalam kondisi saat ini, anjing itu sudah sampai pada batasannya. Melihat itu, Noel pun kemudian khawatir apakah Jane bisa datang tepat waktu. Yang lalu hal itu dijawab oleh Leon bahwa dia telah mengirimkan Marie ke sana. Jadi Leon yakin bahwa Jane pasti sudah bisa bergerak untuk datang ke sini. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Jane yang masih mengenakan pakaian rumah sakit akhirnya sudah sampai ke dalam mansion. Melihat anjing Noel, Jane pun langsung membelai kepala anjing Noel dengan air mata yang terus menetes. Beberapa kali anjing Noel sempat menjilati tangan Jane, padahal menurut Luxion, mata dan hidung anjing itu seharusnya sudah tidak berfungsi lagi. Yang lalu hal itu disimpulkan Leon bahwa itu adalah cinta. Jane saat ini akhirnya bisa datang tepat waktu, dan dengan tangisannya Jane pun mulai berterima kasih kepada anjing Noel. Melihat itu, dada Leon tiba-tiba merasa sakit, dan Leon juga berpikir bahwa dia selama ini terlalu mengabaikan Luxion. Memikirkan itu, dan karena tidak kuat melihat pemandangan ini, Leon kemudian memutuskan untuk keluar dari ruangan tempat mereka saat ini. Yang ternyata Noel juga ikut keluar tepat di belakang Leon. Melihat itu, Leon pun bertanya ke Noel mengapa Noel tidak tetap tinggal di dalam ruangan itu. Yang lalu dijawab oleh Noel bahwa dia ingin membiarkan Jane supaya bisa berduaan dengan anjing Noel. Dan lalu setelah keluar dari ruangan itu, Leon kemudian menemui Marie pada salah satu ruangan yang ada di dalam mansion. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.